Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramun, para alim ulama, para sesepuh, khusus orang-orang tua kita, para sahabat, para haji Rustam, para haji Subhanallah, para Ustaz Mulyadi, para RT, para haji selamat, bapak-bapak semuanya yang hadir pada malam hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini. Alhamdulillah kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Iman wal Islam, semoga iman wal Islam kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita semuanya. Semoga selalu dalam keadaan iman wal Islam sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di hari yaumul qiyamah. Semoga kita semuanya nanti di hari kiamat ditanggung oleh Rasulullah masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin tentang najis, tentang bersuci, bahwasanya ketika sesuatu itu tempat yang dijilat sama anjing, maka harus dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan menggunakan debu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha." Jadi sucinya tempat salah satu dari kalian semuanya idza walagha, ketika dijilat di dalam ina atau tempat yang jilat apa? Al-kalbu, anjing. Ayyagsilahu, maka basuhlah. Jadi membasuh kepada tempat tersebut sab'a marratin, 7 kali. Aulahunna biturab, salah satunya dengan menggunakan debu. Akhrajahu Muslim, ya, diriwayatkan dari Imam Muslim. Jadi permasalahan di situ, jika orang itu mempunyai anjing, tempatnya kok dijilat sama anjing, maka dibasuh 7 kali. Jangan cuma sekali, 7 kali. Nanti salah satunya campurin dengan debu. Itu cara-caranya. Kenapa? Karena najisnya anjing disebut najis mughalladhah. Najis itu ada 3. Pertama, najis mukhaffafah. Najis apa? Mukhaffafah. Kedua, najis mutawassithah, najis sedang. Najis yang paling berat yaitu mughalladhah. Najis mukhaffafah, najis ringan, itu air kencingnya anak bayi yang belum makan apa-apa kecuali air susu, maka yang laki-laki ya, maka ketika dia kencing cukup dicepretin air, sudah suci. Terus kalau yang mutawassithah, najis yang sedang, najis kencing kita, najis yang lain lah, kotoran ayam dan yang mutawassithah, itu harus dicuci sampai baunya hilang, warnanya hilang, harus benar-benar suci. Terus kalau najis yang paling besar
disebut najis mukul, najis besar, najis yang harus dicuci sampai 7 kali. Terus salah satunya dengan menggunakan wudu. Permasalahannya, apakah orang Islam itu boleh minum anjing? Kalau seumpamanya memang diperlukan ya nggak apa-apa. Itu banyak Pak Haji berada di Lampung, berada di punya perkebunan, itu yang jaga adalah anjing, peliharaan anjing, karena untuk jaga kebunnya, untuk penjagaan. Nah, anjing itu yang paling gampang dididik. Kalau di kampung ya jangan, ya kalau di kampung nanti malah jadi najis semuanya. Tapi kalau di kebun-kebun yang masih luas. Wa an Abi Qatadah dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Hadis ini bersumber dari Imam Qatadah. Fil hirrati, di dalam tentang menghukumi kucing kan sering masuk musola ya kan? Innaha, maka sesungguhnya kucing itu laisat, tidak binajasin, yaitu najis. Jadi kucing tidak najis. Jadi kucing masuk ke musola nggak perlu dipel, karena kucing itu tidak najis. Kenapa? Innama hiya minat tawafina alaikum, karena sesungguhnya kucing itu selalu muter-muter di sekeliling kita, ya, muter-muter sangat susahnya. Kalau najis nanti disentuh kucing malah kita bersuci terus. Jadi kucing itu tidak najis. Kenapa? Karena kucing itu hewan yang muter di diri kita, muter berada di rumah kita dan lain sebagainya. Makanya ngingu kucing, ngopenin kucing nggak apa-apa, ya. Wah, yang penting jaga kebersihan. Tapi kalau kotorannya tetap najis. Cuma ketika dia itu melewati tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya, itu dimakfu alias tidak najis, karena binatang yang selalu muter berada di sekeliling kita. Abu Hurairah itu namanya bapaknya kucing. Jadi kalau ngaji kayak begini bapak kucing itu Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu disebut dengan bapaknya kucing karena senang kucing. Jadi kalau ngaji sama Rasulullah di masjid gitu, kucing itu gelendotin. Jadi saya megangin kucing. Makanya disebut sama Rasulullah Abu Hurairah. Jadi kucing itu juga dari dulu sudah ada ya Pak. Makanya kita harus hukumin. Sekarang banyak kucing banget, luar biasa. Kalau seumpamanya mau dipindah kucing itu ya jangan di tempat-tempat yang nggak ada makanannya. Entah itu di pasar kan. Seandainya kita nggak mau ngopenin, nggak mau perawat, ya ditaruh di tempat yang banyak makanannya. Jangan ditenggelamin di obak, ya jangan. Kalau orang dulu tuh kecil banget. Di zaman saya kecil itu kalau jengkel sama kucing itu taruh karung terus dikasih batu ditenggelamin di kali. Ya. Dulu tempat saya begitu. Ada. Karena memang kucing itu luar biasa, binatang yang selalu di sekeliling kita. Tapi hukumnya kucing tidaklah innaha laisat binajasin, jadi tidaklah najis. Wa an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah
dari negara selain Mekah. Jadi dengar bahwasanya di Mekah itu ada Nabi namanya Muhammad. Cari Pak, cari, terus akhirnya masih kecil dititipin Rasulullah. Jadi dari kecil Anas bin Malik itu ngikut Rasulullah. Ini namanya santri Pak. Santrinya Rasulullah, termasuk Anas bin Malik ini. Anas bin Malik, Abu Hurairah itu santrinya Rasulullah. Gak dieksploitasi, ya, tidak diperbudak. Ya memang hidupnya berada di emper masjidnya Rasulullah, itu santri namanya. Berarti santri dari dulu sudah ada. Rasulullah punya santri banyak Pak. Di masjidnya Rasulullah itu santrinya 70 lebih. Ya, namanya Ashabus Sufa, hidupnya berada di emper masjid gitu. Ashabus Sufa, julukannya Ashabus Sufa. Jadi dia makan di situ kadang-kadang. Kalau orang sekarang itu kayak orang kurus ya. Di masjid-masjid gitu kan ya. Masjid. Sekarang nggak usah masjid terapi. Sekarang datang ya. Ini zaman dulu sudah ada santri, makanya kalau sekarang itu Rasulullah sudah mengajarkan nyantri. Di Indonesia banyak pesantren. Sekarang lagi kena fitnah, ya. Makanya jangan ikut-ikut, tak paham nggak boleh ikut. Oh, dianggap bahwasanya kiai itu mengeksploitasi murid. Ya kalau semuanya nggak nyantri ya bisa ngaji ya begitu, ya. Nggak bisa ngaji. Kalau cuma hanya ngaji biasa nggak bisa. Makanya produk-produk pesantren itu penting. Tanpa ada pesantren, akhlaknya penduduk Islam berada di Indonesia membahayakan. Sekarang itu banyak huru hara berada di medsos, berada di TV. Kemarin sudah minta maaf, kita setuju itu. Karena nggak paham tentang dunia pesantren. Kalau nggak paham tentang dunia pesantren, jangan justifikasi, salah nanti. Jadi harus jujur. Ya mungkin ada yang error di oknum-oknum pesantren. Ya semuanya tidak mulus bagus, tapi ada di sisi lainnya merupakan pendidikan. Pesantren itu semuanya multi pendidikan. Kenapa pesantren itu suruh ikut ngecor? Itu pendidikan yang luar biasa. Kalau di rumah suruh ngecor nggak bakal kamu, ya kan? Anak kita punya anak kita berada di rumah, kita bangun suruh ngecor mau? Nggak bakal mau anak kita suruh ngecor di rumah. Nah kalau di pesantren mau, karena pendidikan itu semuanya pendidikan. Jangan dianggap itu eksploitasi, karena itu dia juga. Kalau pesantren itu gini Pak, kenapa kok bangunan itu tidak langsung jadi? Seadanya duit, tidak merupakan yayasan yang mempunyai kesiapan uang banyak, enggak. Kalau nggak tahu pesantren nggak apa. Jadi kalau kiai itu punya duit sedikit, nanti tambah satu kamar, nanti tambah satu kamar. Makanya ambruk itu musibah yang luar biasa. Ya, itu musibah yang luar biasa. Dia memang nggak ada duit. Pesantren itu duitnya nggak bayar. Kalau mungkin Jakarta bayar, kalau kamu itu bayar itu ya Allah, Masya Allah. Makanya jangan dihujat, kualat gitu. Pesantren di kampung itu gak bayar. Ya, bayar makan itu pajak ya. Kalau umpamanya 1 bulan anak bayar makan 400.000, itu gak bayar lagi. Terus sisanya buat bayar listrik, buat maintenance, perawatan pondok, untuk gaji guru dan lain sebagainya. Makan 3 kali, coba bayar, bisa pakai 400.000. Kalau untuk anak-anak kita itu makan 3 kali, tidur di situ, berak di situ, dirawat sama kiai, bayar pasti. Terus dapat duit dari mana? Itu loh Pak. Memang kiai itu belum ujiannya dibantah. Kalau nggak
siap ya nggak usah jadi kiai, nggak usah jadi kiai, nggak siap. Ya, bener banget. Ya, malam harus bangun, harus wiridan dan doain semua santri, ya kan? Bapaknya di rumah enak-enakan, anaknya di sana didoain sama kiai. Bapaknya kalau harus itu, ya. Ini jangan sampai kita itu mengucap santri. Santri itu pendidikan yang luar biasa. Tidak ada yang nandingi. Sekolah biasa nggak nandingi. Dari segi kecerdasan lebih cerdas orang pesantren. Ini tidak mengunggulkan nggak? Kenyataan Pak. Kenyataan fakta. Yang bisa menyelesaikan masalah yang rumit itu di pesantren. Bedanya kiai sama profesor itu satu. Kalau profesor perkara mudah dibikin sulit, tapi kalau kiai perkara sulit dibikin gampang. Itu bedanya. Makanya kalau tahu mau bedanya profesor sama kiai, kalau kiai itu susah dibikin gampang, tapi kalau profesor gampang dibikin susah. Bulet, harus jelasin bulet. Kalau kiai itu jadi gampang kayak effort. Ini penting sekali. Ya, ini Rasulullah sudah punya santri, Abu Hurairah santrinya, Anas bin Malik, terus sahabat-sahabat yang lain luar biasa. Itu santri Rasulullah. Dia makan di situ, tidur di situ, sampai Abu Hurairah itu lapar, sholat asar jatuh karena lapar, karena sakit lapar. Kalau Abu Bakar itu ketika lapar diganjel pakai batu biar gak kelihatan lah lapar. Luar biasa. Gak ada. Kalau baca tuntunan itu zaman Rasulullah dulu kan nggak baca sejarah nih. Baca sejarah Rasulullah itu punya santri banyak. Banyak termasuk Amirul Mukminin. Ya, ini tentang kucing, bahwasanya hukumnya kucing itu tidak najis. Wa an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah qala, berkata siapa Anas bin Malik, Ja'a A'rabiyun, Ja'a datang. Siapa A'rabiyun? Orang Badui Arab. Orang A'rabiyun itu orang kampung. Kalau Ja'a A'rabiyun itu orang kampung, gesit. Kalau orang mudik banget. Kalau zaman dulu itu orang negro lah, apa namanya, orang Badui, yang gak punya pendidikan sama sekali. Ja'a telah datang siapa A'rabiyun, orang Badui, orang hutan. Fabala maka kencing siapa A'rabiyun, orang kampung itu, fi thaifatil masjidi, berada di emper masjidnya Rasulullah. Fajar maka melarang siapa kepada A'rabiyun siapa an-nasuman, orang-orang. Fanaha maka mencegah, melarang kepada nas siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada, maka setelah selesai A'rabiyun selesai kencing, bau lagu kencingnya A'rabiyun, amaro perintah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidanubi, dengan timba yang dipenuhi air. Tahu timba ya Pak ya? Mimmain, dipenuhi dengan air. Wa beriki, maka disiramkan alaihi, kepada tempat yang dikencing itu. Ini landasannya. Kenapa kencing itu cukup untuk disiram saja. Kalau umpamanya ada air kencing itu cukup disiram. Itu datang waktu zaman Rasulullah pernah. Lumayan sekarang karena lantainya beda ya.
Karena sekarang lantainya itu keramik dan lain sebagainya itu harus benar-benar bersih. Tapi kalau zaman Rasulullah itu ada orang kampung, orang Badui, orang nggak punya adab, adabnya kurang. Kalau orang Badui itu Rasulullah itu menghadapi sabar banget. Ini ada orang mudik, orang kampung itu datang ke masjidnya Rasulullah kencing, ini kan penting, jengkel banget itu sampai Umar bin Khattab udah mau buka pedangnya itu. Kalau ceritanya begitu, harus dilarang sama Rasulullah, nggak usah, jangan berhenti, biarin selesai. Sampai selesai, Rasulullah menyuruh kepada jamaah yang lain ambil ambilin ember, penuhin air, siram. Itu cara untuk membersihkan air najis kencing. Itu kasusnya seperti itu. Itu kalau kita lihatin kondisi berada zaman Rasulullah, mungkin belum ada ubin, ya kan ya, masih nyerap. Karena ketika ada ubin harus digebyur dulu semuanya biar benar-benar sampai bersih baru dipel. Itu syaratnya. Kalau kena kencing dan lain sebagainya, air kencing itu bahaya, Pak. Sekali lagi air kencing itu bahaya. Makanya kalau di masjid-masjid ada celup kaki, penting sebenarnya. Dulu kita mau bikin Pak tempatnya, pernah kita mau bikin tempat nyelupin kaki, bahaya Pak. Jadi kalau seumpamanya air kencing itu sampai berada di kaki kita, sampai belum bersih, kita masih bawa najis, gak sah dulu. Tuh, cara menghilangkan najis ya. Jadi disiram dengan air sampai benar-benar najisnya gak kelihatan, baru dipel gitu. Nah kalau seumpamanya ada tai cecak, ya tai cecak. Kadang-kadang kan tai cecak berada di ini, jangan cuma hanya dilingkarin saja, benar-benar diambil, dibuang dulu, bendanya itu dibuang dulu, baru nanti dilap pakai air, disiram pakai air kalau bisa. Kalau berada di karpet, cukup berada di pakai kanibu bisa juga, sampai baunya benar-benar hilang. Jangan sampai najis itu nanti kemana-mana. Kalau diinjek sama kaki kemana-mana nanti jadi najis semuanya. Paling bagus itu sebenarnya sebelum azan itu sudah disiratin semua, air itu benar-benar di guyur dengan air itu biar agak ada najis apa-apa. Nah, ini penting ya untuk najis kencing, jangan sampai. Ini penting kan kadang-kadang nggak lihat. Benar-benar harus bersih. Makanya alhamdulillah tempat kamar mandi kita nggak bau kencing dan lain sebagainya karena sudah bagus. Alhamdulillah. Ya. Karena kalau lihat di masjid bau pesing dan lain sebagainya itu kayak. Tapi sebenarnya kalau aturan Imam Syafi'i bisa sih Pak. Jadi tempat toilet dengan masjid harus pisah sebenarnya. Sebenarnya itu kalau Imam Syafi'i benar-benar harus ada jarak. Jadi kalau seumpamanya musolanya berada di sini, nanti tempat kencingnya harus pisah. Kalau ini kan gandeng, ya kan masih nempel karena memang keadaan kondisi luar biasa. Itu lebih aman, benar-benar lebih aman dari najis kencing. Mungkin dibikin ya, orang kalau habis kencing kan kadang-kadang ya langsung keluar ini kan mana langsung tempat wudhu kan, itu harusnya ada air yang mengalir yang bagus itu. Jadi kalau keluar dari kamar mandi langsung air mengalir, itu bagusnya. Ya sekarang itu kalau nggak diperhatikan itu menyebabkan sholat itu nggak diterima sama Allah. Itu letak kehati-hatian itu Pak. Najis disiram, yang bagus disiram. Jangan sampai nggak disiram. Wa ani bani Umar dari
Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat, dihalalkan lana bagi kita apa? Maitatani, dua bangkai. Kita itu dihalalkan, bangkai yang dihalalkan buat kita itu ada dua, wadamani, dan dua darah, dua bangkai. Fa'amal maitatani, maka adapun dua bangkai itu yaitu fal jaradu, belalang, wal hutu, dan ikan. Kita dihalalkan dua bangkai, boleh kita makan bangkai itu, halal buat kita, cuma hanya dua. Pertama adalah bangkai belalang. Kalau bangkai burung gimana? Nggak boleh tetap bangkai. Bangkai semuanya itu haram kecuali dua, yaitu pertama belalang. Karena orang Gunung Kidul itu banyak belalang. Belalang kayu, enak nutrisinya besar. Kalau ada binatang belalang mati, ambil goreng nggak apa-apa. Ya, belalang itu halal. Wal hudu, yaitu terikan, bangkai ikan, kulit kita makan. Kita punya akuarium, mati ikannya, gorengan nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Pak Sabeni kalau punya ikannya mati, goreng nggak apa-apa, itu halal. Ya, karena apa? Ini hadisnya bahwasanya dua bangkai yang dihalalkan ada dua. Yang pertama adalah bangkai belalang, kedua adalah bangkai ikan. Selain itu haram. Bangkai semuanya haram kecuali dua. Kita punya ayam, ayamnya jago mati, habis itu kita bikin daging, bikin sate, bikin sayur, haram hukumnya. Gak boleh, harus dibuang, dikubur. Ya, ayam mati malah dimakan. Saya Ustaz, saya gimana? Mubadir, Ustaz, mubadir jengkolmu haram. Itu tapi mati malah dijual. Hati ya. Jadi semuanya bangkai haram kecuali dua ini. Bangkai yang diperbolehkan untuk dimakan yaitu bangkai belalang sama bangkai ikan. Ikan apa? Ikan apapun. Ikan sapu-sapu itu apa kalau mau. Ikan sapu-sapu. Ya, nih semuanya bangkai haram kecuali dua ini. Bangkai. Wa ammad damani, dan adapun dua darah yang halal. Pertama adalah al-kabidu, hati itu darah yang sudah mengental sehingga menjadi hati. Buat tihalu limpo, paru ya paru. Nah itu halal. Darah itu semuanya haram, najis Pak. Orang kampung dulu itu sering makan darah goreng. Haram itu. Saya juga pernah pelaku. Saya nggak tahu hukumnya keluar. Enak banget. Tapi haram. Ya. Itu masih banyak di Solo, orang Solo, Pak Jujur, orang Solo. Itu orang Solo itu jual darah yang digoreng haram itu, nggak boleh. Ya kalau umpamanya minyaknya dibuat untuk goreng itu, habis itu goreng lapan haram, najis semua, nggak boleh. Jadi itu saya belum tahu, waktu kecil makan juga, sekarang sudah makan. Jadi nyembelih ayam darahnya ditantangin. Habis itu darahnya taruh kerepek buat makan, enak banget. Gurih. Ternyata haram. Ya Allah.
Jadi darah itu yang halal cuma dua, yaitu hati dan paru, limpo. Jadi nggak boleh makan darah apapun. Ya. Kalau umpamanya kita makan darah, makanya kalau orang itu nyembelih benar-benar darahnya sampai hilang, Pak, dicuci sampai hilang. Kalau masih ada darahnya langsung dimakan. Bisa maju bilang, nggak boleh. Benar-benar darahnya sudah ada. Ya, ini darah. Ibu-ibu juga kalau masak ayam itu sebenarnya darahnya harus benar-benar dicuci dulu, dicuci sampai nggak ada darahnya, baru dimasak. Nanti makan darah itu, ya susah tuh kalau nggak dibilang. Benar-benar dicuci sampai bersih, baru nanti dimasak. Kurang enak Ustaz kalau ada darahnya dikit-dikit kan enak, haram nggak boleh. Jadi kita makan darah itu. Jadi kalau zaman dulu mungkin belum ada tahu hukum dimakan. Kan enak Pak. Apa namanya? Makus. Yang tebel itu, yang lebih nyil-nyil. Kita saya pelaku ya. Ternyata kabur, nggak bisa. Darah mati. Iya. Tapi digoreng nggak itu? Digoreng. Diaduk, diapit, habis itu terus dipotong, digoreng. Mungkin di kulkas dulu kan, dibekuin dulu. Habis dibekuin terus digoreng. Enak. Tapi tuh masih banyak di Solo itu masih banyak. Solo lagi kan, karena kan Solo itu benar masih yang pinggir jalan jualan apa namanya pecel-pecel itu samping-sampingnya itu ya banyak Pak. Jangan beli Pak, karena itu haram. Ya, oke. Iya, waktu saya kalau pulang dari pesantren itu ke terminal Solo masih banyak banget pinggir-pinggir jalan. Ternyata haram. Otomatis ketika orang itu menggoreng darah kan otomatis habis itu minyaknya nggak mungkin dibuang dong, ya kan? Dibuat goreng kapan, dibuat goreng tahu, haram semuanya jadinya najis semua. Karena darah itu hakikatnya najis. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'a, ketika terjatuhi, idza waqa'a, ketika jatuh, apa ad-dubabu, lalat, fi sarabi ahadikum, fi sarabi ahadikum, berada di minumanmu, fal yaghmishu, maka lebih celupin sekalian, dicelupin. Sumal yanzahu, kemudian ambil lalatnya lalu dibuang. Fa inna fi ahadi janakaihi da'an, fa inna fi ahadi janakaihi, maka berada di dalam salah satu sayapnya itu da'an, ada penyakitnya. Wa fil akhari, dan di salah dan yang lain apa namanya sayap satunya sifaan, obatnya. Nah, kita itu lagi nyeduh kopi, belum diminum kopi sudah diminum malam. Celupin sekali ya, dicelupin Mbak, jangan dibuang, kopinya jangan dibuang. Saya udah dibikin, belum diminum lah
lalat celupin dua. Lalatnya kopinya diminum. Ya, jangan dibuang kopinya. Ya lama. Nih, permasalahannya sekarang itu lalatnya, kalau lalat yang pakai helm itu bingung kan? Duduk banget itu. Ya kan lalat hijau kan? Ya kalau memang tega ya celupin dua. Tapi kalau tidak tega ya ganti lagi. Tapi kalau lalat kecil itu kan agak bersih ya. Jadi anjuran dari Rasulullah itu celupin sekalian, karena sayap satunya itu penyakit, sayap satunya obat. Jadi kalau dua-duanya masuk netral. Tapi kalau cuma hanya celupin dikit, belum dicelupin belesin sekali ya, nah itu nanti masih malah bawa kotor penyakit. Nah jadi kalau ada lalat celupin sekalian, tapi itu lalatnya dibuang, diminum minumannya, kopinya. Saya sering pakai itu. Nah, depan rumah itu kopi belum diminum dan diminum lalu celupin sekali ya. Ya, itu caranya, jangan dibuang kopinya, saya. Tuh, jadi kita baru tahu kan kalau kita ngaji sama. Kalau umpamanya orang itu jijik, enggak, karena dia nggak tahu bahwasanya sayap satunya penyakit, sayap satunya obat. Itu lalat. Jadi kalau ada lalat itu nggak usah jijik ya, nggak usah jijik. Dia juga pengen ngopi ya Pak, ya pengen ngopi, belum diminum tapi minum dulu. Lalatnya dimasukkan, terus habis itu dibuang, langsung diminum, karena netral. Jadi sayap satunya itu penyakit, sayap satunya Akhrajahul Bukhari. Jadi hadis ini yang meriwayatkan adalah Imam Bukhari, Abu Dawud, wa an Abi Waqid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun bahwa hayyatun. Ma quti'a, ma adapun anggota, quti'a yang terputus, minal bahimati dari hewan raja kaya, wahia adapun bahima itu hayyatun hidup, bahwa maka adapun ma itu mayyitun, itu adalah bangkai. Pak, kita punya sapi ya, ekornya putus. Nah, ekornya putus itu ekornya jangan dimasak, itu bangkai, nggak boleh. Jadi potongan yang hewan kita masih hidup, terus potongannya itu disebut bangkai, nggak boleh dimakan. Ekornya putus, saya buat sop buntut, nggak boleh, itu haram. Itu hukumnya sebagai bangkai. Karena apa? Sapinya masih hidup. Tapi kalau sapinya itu sembelih, nanti ekornya dibuat sop buntut, enak. Tapi kalau sudah putus, nggak boleh, harus dikubur. Nah, kubur nggak boleh, jangan dimasak. Ekornya putus, tentang masih panjang, terus dibuat sop buntut, itu haram. Jadi yang sesuatu yang terpisah dari binatang, kok binatang itu masih hidup, hukumnya bangkai, harus dikubur, harus dibuang, nggak boleh dimakan, nggak boleh dikonsumsi. Karena apa? Yang pemiliknya itu masih hidup, pemiliknya masih hidup. Kalau pemiliknya masih hidup terus kita masak, ya kasihan apa? Lo ekor kok dimasak? Ya kan ya? Ya Allah. Jadi dikubur. Coba kita itu biar tahu hukum. Demikian untuk ini bab tentang toharoh, bersuci, selesai. Besok tentang
Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa ighfir warhamna خير الراحمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشركنا على لحظة أشركنا فاتب علينا التوبة تكسر لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإيوان وسائر الخلان واغفر أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع والتوجد معنا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظم بكل سؤل بالمصطفى الرسول نعظم بكل سؤل بالمصطفى الرسول نعظم بكل